Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali di hari yang baru. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya memberkati hidup kita, menguatkan hidup kita. Kita doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru. Kami ingin menikmati berkat dari firman-Mu, biarlah firman-Mu berkarya dalam hidup kami, memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul di hari yang baru ini bukan pilihan, yang terambil dalam ayat Yohanes 15 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, kalau kalian menaati aku, kalian hidup di dalam kasihku. Di ayat yang ke-10 ada syarat utama untuk kita menikmati kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita adalah ketaatan. Dan kita melihat sepanjang pasal yang ke-15 merupakan ajaran penting tentang hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya, yang kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 digambarkan seperti pokok anggur dan ranting. Dan di ayat yang ke-10 mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana ketaatan dan kasih saling terhubung dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-10 dikatakan di bagian awal, jikalau kamu menuruti perintahku. Menuruti artinya memelihara, menjaga, mentaati dengan kesetiaan. Jadi kita harus memiliki ketaatan, kita harus setia kepada Tuhan, baru Allah akan melimpahkan kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mundur di pasal yang ke-14 dalam Injil Yohanes di ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan kita melompat di ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi syarat yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk menikmati kasih Tuhan adalah ketaatan, adalah kesetiaan. Kita harus pelihara kesetiaan itu, ketaatan itu harus kita jaga. Dan bagian berikutnya di ayat yang 10 dikatakan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kata tinggal memiliki arti berdiam terus-menerus. Dan itu merupakan kesetiaan dari Tuhan. Dia melihat kesetiaan ketaatan kita kepada Tuhan. Dia melimpahkan kasih itu juga dengan setia. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13, yang ke-13, firman Tuhan katakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar artinya yang lebih kuat. Bukan berarti iman dan pengharapan tidak penting. Tapi Yesus menggambarkan kasih itu adalah bagian yang paling besar. Adalah bagian yang paling kuat yang Yesus berikan kepada saudara saya lewat ketaatan yang kita perlihatkan kepada Tuhan. Dan kita melihat juga dalam satu contoh Yohanes 3 ayat yang ke-16, satu ayat yang sudah sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang paling besar, kasih Allah yang paling besar Dia berikan kepada saudara saya, menebus dosa saudara dan saya. Yang tadi dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dimulai dari apa? Dimulai dari ketaatan Yesus sampai mati di salib. Itu dapat kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Jadi kita bisa simpulkan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, apa yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya di hari yang baru ini, mengasihi itu bukan pilihan. Tetapi mengasihi itu adalah kewajiban yang Yesus perlihatkan kepada saudara dan saya lewat ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Dan di ayat 10 kembali lagi di ayat utama yang kita sudah baca tadi dikatakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
ada satu teladan, ada satu contoh yang baik sebelum Allah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dia memberikan contoh lewat kehidupannya bahwa dia hidup sudah dalam ketaatan, dan dalam ketaatan dia juga mengasihi Allah Bapa, dan dia limpahkan kasih itu kepada saudara dan saya asalkan kita taat kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua kita dapat lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Semua yang Tuhan sudah katakan di ayat yang ke-10 itu akan menjadi sukacitanya Tuhan dan menjadi sukacita saudara dan saya. Jadi dia tidak hanya mengajarkan kepada saudara, tetapi ajarannya itu mempunyai tujuan supaya sukacita Tuhan dan sukacita kita menjadi penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lihat dalam Roma 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kerajaan Allah bicara tentang otoritas Allah dalam hidup kita. Dia menginginkan ketaatan itu ada dalam hidup kita. Dia menginginkan kasih itu ada dalam hidup kita. Biar otoritas Allah ada dalam sepanjang hidup kita dalam dunia ini dan menjadi penuh di dalam hidup kita. Di ayat yang terakhir dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mau melakukan ketaatan, dia tidak taat kepada Tuhan dan dia tidak mengalami kasih dari Tuhan. Dan dia tidak menjadikan sukacita Tuhan penuh dalam kehidupan Tuhan. Dan sukacita itu juga tidak menjadi penuh dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang ada. Jadi apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang hubungan, tentang relationship. Dia mengajarkan untuk kita taat, dan dalam ketaatan Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Dan itu adalah tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kebenaran firman telah kami dengar. Terima kasih mengajarkan kami, diingatkan kami untuk kami taat, kami setia. Dan Tuhan akan melimpahkan kasih-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempraktekkan kasih itu yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang percaya di dalam dunia yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Diberkatilah kami, diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.